Halo guys, kembali lagi dengan kita di Happy Ama Romansa. Hari ini kita berbincang-bincang lagi sama cewek cantik yang ada di sebelah kita. Siapa nih kak? Namanya kak? Halo, nama aku Ajem. Nah, oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang relationship. Itu tentunya ya, karena pembahasan kita ini masih berkaitan dengan itu. Tapi nanti fokusnya adalah melihat bagaimana perspektif Kak Ajeng tuh ngelihat cowok-cowok lemah nih. Nah, tapi sebelum kita jauh berbicara panjang mengenai tentang itu, mungkin kita tanya-tanya hal-hal dasar dulu. Kak Ajeng ini udah pernah pacaran belum nih? Jujur udah pernah, tapi ya baru putus gitu sih Oke. sebenarnya. Cuman ya udah lama ngejalanin hubungannya. Ya, mantap ya guys ya. Berarti Kak Ajeng ini lagi jomblo nih guys ya. Nah, bisa nih. Bagi yang tertarik bisa ya chat di bawah ini ya. Oke. Ini mungkin kita masuk ke pertanyaan yang paling urgent nih Kak. Karena Ya. kan sebenarnya banyak dari orang-orang yang menjalin relationship itu ya secara natural aja gitu. Ya. Dia nggak belajar, dia nggak ngerti bagaimana caranya untuk treatment cewek, bagaimana psikologi perempuan, bagaimana pokoknya dia kayak udahlah misalnya dia pingin mendapatkan pacar, terus dia lihat ada yang cantik, terus ya udah dia deketin gitu tanpa tahu ilmunya. Akhirnya banyak dari orang-orang yang seperti itu gagal nih dalam hubungannya. Nah, oleh karena itu maka kita konfirmasi terlebih dahulu nih sama ceweknya nih, sama Kak Ajang. Kira-kira penting nggak seseorang itu baik perempuan maupun cowok, terkhusus para cowok ya, paham relationship tuh? Dari aku sendiri sih menurutku tuh penting ya. Soalnya kalau semuanya kita nggak belajar dulu tentang relationship, mungkin nanti kita tuh nggak bakal tahu kayak kedepannya kayak gimana. Terus kayak bisa aja nanti ngejalanin hubungannya tuh kurang sehat, kayak toksik kayak gitu. Terus mungkin nanti hubungan kita juga kayak banyak kendalanya, bisa bosen atau nanti ya pokoknya apa ya, pokoknya penting lah ya. penting. Pokoknya intinya bahwa kalian tuh harusnya paham bagaimana relationship itu, bagaimana caranya untuk membangun sebuah hubungan emosional dengan pacar, dengan pasangan ya. Nah, tapi memang banyak kesadaran kita, kesadaran khususnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu masih minim kesadarannya akan penting ilmunya, pentingnya ilmu tentang relationship ini Kak. Nah, oleh karena itu maka kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, relationship yang ideal menurut Kakak itu seperti apa? Apakah relationship yang ini kan kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa apa namanya ritme-ritme ya. Ada yang bilang kalau bagusnya relationship itu ya saling cemburuan atau saling ngekang karena itu tanda sayang gitu. Atau apa, ada nggak kayak ya bayangan Kakak itu pengennya relationship itu ya seperti ini gitu? Aku sih pengennya kayak jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Terus kalau masalah kayak cemburu atau semacam yang ngekang kayak gitu kan kembali sama hubungannya sendiri. Kalau dari saya sih, saya tuh orangnya emang kadang cemburuan ya, cemburuan. Juga kadang saya ngerasa diri saya juga kayak ngekang kayak gitu kan. Terus mungkin dari sananya karena saya ngerasa kayak gitu, oh dari sananya juga bisa kayak gitu. Terus menurutku sih ya, kalau cemburuan terlalu berlebihan sih menurutku enggak ya. Tapi ya kadang tuh tanpa disadarin dari kitanya sendiri, kita tuh kayak ke bawah suasana, kayak emang sebenarnya kayak gitu tuh nggak perlu ya Kak buat cemburu berlebihan. Cuman kalau kita ngelihat secara langsung tuh kadang tuh kayak makin gimana ya, makin ke bawah, panas ya. Iya makin panas. Iya. Terus maka dari itu kalau semuanya dari cemburu kayak gitu, jadinya ya lama-lama kayak kekang, nggak boleh ini itu. Jadi ya, ya dari ngikutin alurnya aja sih sebenarnya kayak. Oke, berarti kalau hubungan atau relationship yang dipingin itu adalah kalian itu meskipun berhubungan tetapi tetap menjadi diri sendiri ya. Iya. Karena kalau dengan jadi diri sendiri kalian akan lebih aware sama pasangan kalian. Kalian akan bisa menerima satu sama lain ya. Iya. Yang penting terbuka aja sih kalau kataku. Oke, lalu ada nggak prinsip-prinsip yang dipegang Kak selama relationship? Maksudnya apakah ya udah kalau misalnya kan ada nih istilah-istilah baru tuh misalnya open relationship kayak ya udah kamu jalan sama siapa yang penting kamu tuh cintanya sama aku misalnya, atau
aku tuh nggak boleh ya, kalau kamu ngelakuin ini satu titik ini berarti kamu udah nggak bisa sama aku. Nah, ada nggak hal-hal yang prinsip-prinsip dasar yang dipegang sama kakak nih ketika menjalin relationship? Prinsipku ya nggak apa-apa sebenarnya, kayak silahkan mau main sama ini itu, cuman kalau bisa, kalau semuanya pun itu ada berteman, dia berteman dengan lawan jenis kayak gitu tuh, seenggaknya dia itu apa sih namanya, kayak ngenalin ke kita Oh biar iya kita iya tuh iya. kayak, oh kita tahu nih cewek ini kayak gini, nggak yang seperti yang kita pikirin. Jadi kayak terserah sih mau sebenarnya mau main sama siapapun, cuman yang penting ada batasannya. Terus jangan, ya inget pacar aja sih, kayak Iya iya. ya sebenarnya sadar diri aja kalau dia tuh udah punya pacar gitu. Oke, berarti ya itu tadi ya, intinya berarti kalian tuh harus, kalau kalian udah berkomitmen sama satu orang, maka konsekuensinya ya kalian harus menjaga kepercayaannya Ya gitu ya. menjaga kepercayaan. Nah, kalau kalau kalian belum siap memegang kepercayaan itu ya kalau bisa ya jangan pacaran dulu, berarti itu Ya kesimpulannya ya. benar. Oke, selanjutnya kalau kakak nih ngelihat, kan kemarin katanya udah putus tuh kan. Nah, kita nggak akan menguak kenapa putusnya, tetapi kita akan bertanya kepada Kak Ajeng nih, kira-kira laki-laki idaman Kak Ajeng tuh orangnya seperti apa? Apakah mantan kemarin tuh termasuk laki-laki idaman tapi karena nggak jodoh ya ya udah gitu, atau ya dia sebenarnya nggak idaman cuman tinggal lagi jatuh cinta pula sama yang dia gitu. Nah, kira-kira cowok idaman menurut Kak Ajeng tuh siapa atau kayak mana gitu lah? Karena dulu kan aku pacaran sebenarnya kayak masih bocil gitu kan Masih Kak. Jadi bocil, kayak sekarangnya juga masih bocil iya kan guys sih. ya. Kan aku ngejalanin itu hubungan udah hampir 4 tahun ya. Mak panjang juga ya. Iya, itu masih SMP loh Kak, Wah. sebenarnya dari SMP sampai SMA. Nah, dari situ sebenarnya pas dulu tuh aku belum ngerti sih sebenarnya cara pacaran tuh kayak gimana. Ya paling cuma deket-deket doang kan dulu sama sebelumnya. Jadi selama 4 tahun ini, oh aku tuh ngerti deh kayak lama-kelamaan nih sebenarnya gimana sih pacaran itu gitu kan. Jadi kalau dibilang cowok idaman, menurut aku sih dia mantan aku sebelumnya tuh termasuknya idaman banget sih ya Kak. Dia tuh orangnya tanggung jawab, terus penyayang, terus habis itu dia tuh ngerti kalau aku tuh nggak suka kalau dia tuh terlalu deket sama teman-teman ceweknya apa kayak gimana. Cuman menurut aku ya mantanku ini termasuk salah satu cowok yang menurutku nggak ada di cowok lain ya. Mungkin aku belum ketemu sama cowok lain aja sih. Cuman menurutku dia itu orangnya nggak mungkin orang yang neko-neko gitu loh Kak. Menurutku idaman sih karena udah tanggung jawab. Dia tuh nggak berpaling, nggak gampang kayak ngelirik cewek-cewek gitu, nggak. Maksudnya aku dia tuh kayak setia gitu. Jadi kayak wah mantap lah. Cuman ya minusnya ada sendiri. Iya iya. Jadi kita penasaran ya guys ya, kira-kira putusnya karena apa ya? Karena itu udah menjadi daun banget seseorang yang punya tanggung jawab, mau tanggung jawab, dan yang paling penting adalah dia nggak neko-neko, nggak ngelirik kanan kiri kiri. Nah itu, nah setidaknya itu ya dua hal yang perlu digarisbawahi. Kalau misalnya apa namanya, laki-laki yang mau ingin menjadi idaman, berarti itu yang pertama tanggung jawab, itu paling penting ya. Iya, tanggung jawab. Yang kedua ya jangan selingkuh. Iya, itu pasti sih. Oke, lah kalau misalnya kira-kira ketika menjalin sebuah relationship nih sama cowok nih, kira-kira kakak itu menempatkan cowok itu sebagai apa nih cocoknya, atau idealnya seperti apa yang kakak pinginkan? Apakah aku tuh pinginnya kamu menjadi seorang sahabat nih, jadi kita biar bisa child bareng, atau aku pingin kamu sebagai sosok ayah. Kenapa? Karena dia mengayomi, atau jadi sosok apa sih yang mungkin yang kakak inginkan gitu ketika menjalin hubungan atau relationship sama cowok? Aku tuh pengennya kayak, aku tuh orangnya kadang masih pikirannya kayak masih childish gitu kan. Jadi kayak aku tuh pengen dia tuh bisa mengayomi aku, karena mungkin menurutku aku tuh pengen dia tuh lebih dewasa dari aku. Jadi dia tuh bisa yang istilahnya apa ya, mengatur aku dalam hubungan gitu. Maksudnya bisa ngerti lah kalau semuanya perannya tuh, aku tuh emang pengen dia tuh emang lebih dewasa kayak ayahku kayak gitu. Oh iya iya. Apalagi kan ya aku sama ayahku tuh kan kadang kurang deket. Jadi kayak aku tuh pengen dia itu juga sama-sama
terbuka juga sama aku, kayak pengen nggak cuman aku doang nih yang kayak terbuka sama dia, aku juga pengen dia tuh kayak apa-apa ke aku juga, pengen istilahnya kalau ada ya apa ya ya ke aku benar-benar. kayak gitu. Ya istilahnya Oke. pengen dia itu kayak lebih dari aku, lebih dewasa gitu sih. Oke, berarti lebih ke imam lah ya. Ya. Nah, bahasanya ya berarti dia jadi pemimpin dalam sebuah relationship itu ya Ya. laki-laki itu pinginnya jadi pemimpin gitu kan. Mm-mm. Karena ya itu tadi ketika dia berposisi sebagai seorang pemimpin ya dia harus maskulin, dia harus mampu untuk Ya. bertanggung jawab, dia harus mampu untuk mengayomi, memberikan arahan sebagainya ya. Ya. Nah, yang menariknya adalah banyak dari kita cowok-cowok Indonesia sekarang itu nggak punya konsep ini kak. Dia ngerasa kayak apalagi ya itu tadi cowok-cowok yang punya insekuritas tuh ya, maksudnya dia mungkin dalam keadaan masih jelek atau mungkin dia juga masih miskin dan sebagainya. Nah sehingga dia gampang sekali, bahkan sebenarnya orang-orang ganteng pun itu masih banyak yang insecure. Nah dia minder gitu. Jadi karena apa ya? Karena dia malas untuk bertanggung jawab nih. Jadi ribet lah sama cewek nanti gini 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 gini. Nah kira-kira nih menurut kakak gimana apa namanya, gimana menurut kakak sama cowok-cowok yang kayak gitulah, cowok-cowok yang minderan, cowok-cowok yang nggak mau bertanggung jawab gitu loh. Kalau dari aku, kalau semuanya kalian minder atau kayak gimana, terus kalian males kerja keras buat apa ya, buat berusaha kayak gitu, mending kalian itu nggak usah memaksakan pacaran gitu. Kalau semuanya belum siap gitu loh, kalau ngapain gitu loh, maksudnya kayak kalau belum siap, apalagi dia itu orangnya males buat kerja keras. Jadi buat apa sih maksain pacaran, kalian aja males-malesan gitu, apalagi tanggung jawab ya. Soalnya menurutku kalau prinsip aku tuh tanggung jawab tuh penting sih. Karena ya masa iya nggak ada. Nah, berarti itu tanggung jawab itu hal-hal yang paling utama ya. Bagi kalian laki-laki yang ingin menjadi seseorang yang lebih maskulin, itu yang pertama adalah tanggung jawab. Karena perempuan itu kan ibaratnya dia butuh hidup. Nah, namanya dia butuh hidup berarti dia butuh sesuatu materi ya. Nah, jadi kalau kalian udah malas kerja keras, itu bakalan berpengaruh besar terhadap relationship yang akan kalian bangun. Nah, kebanyakan kehancuran relationship itu dasarnya itu tidak ada gitu. Nah, sebenarnya cewek-cewek ini kalau misalnya ada cowok yang kerja keras, tapi mungkin sampai di titik ini kerja kerasnya itu belum membuahkan hasil kak. Nah, kira-kira Kak Ajeng memandang itu gimana? Apakah ya nggak apa-apa, itu yang penting dia sebenarnya udah berusaha semaksimal mungkin, dia udah ngembangkan potensinya, tapi memang rezekinya belum ada ya, dia akan tetap lebih keren daripada orang-orang yang sudah underestimate terhadap diri sendiri, dia udah percaya bahwa diri dia nggak akan bisa, terus dia nggak mau kerja keras untuk membahagiakan ceweknya, membahagiakan pasangannya. Nah, gimana tuh Kak? Justru kalau aku malah kayak lebih ke cowok yang emang sebelumnya emang sebenarnya dia emang dalam material kayak masa finansialnya dia tuh kayak kurang, cuman dia tuh mau berusaha. Karena kalau semuanya, kalau dari aku sih, aku tuh bisa ngeliat, oh ternyata cowok ini tuh kayak bisa ya, bisa berusaha buat aku kayak gitu, bisa buat kedepannya. Jadi kayak aku bisa ngeliat, oh ini cowok tuh ada tanggung jawabnya juga. Terus kalau semuanya kalau percuma kalau semuanya dia tuh udah punya segalanya tapi nggak siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu, ya buat apa gitu. Mending nggak usah nyari cewek yang apa ya istilahnya. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya ini Kak, ini kalau berhubungan dengan relationship lagi nih, kira-kira kalau misalnya dia sebenarnya ngerasa bahwa perempuan itu ribet gitu, jadi kayak aduh malas lah, ini apa cewekku ini ribet banget gitu-gitu, dia nggak suka dikekang, dia nggak suka ada peraturan dalam hidupnya, sehingga ya itu tadi ketika dia apa namanya dia menjalin relationship, dia pinginnya ya kau jangan atur-atur aku gitu, aku punya kehidupan sendiri gitu, yang penting kan aku tetap ngasih, masalahnya mungkin ngasih hadiah, ngasih apa gitu sama kamu. Nah kira-kira konsep-konsep laki-laki yang punya pemikiran kayak gini tuh bener atau salah sih Kak? Kalau aku sih
nggak membenarkan sih sebenarnya. Cuman kalau semuanya aku punya cowok kayak gitu, mungkin aku tuh ngerasa kayak kenapa sih harus kayak ngerasa kayak nih aku dikasih, jadi aku kayak ya udah jadi biasa aja. Aku sih nggak bisa karena dalam hubungan menurut aku tuh masa iya cuman kayak gitu doang gitu loh Kak. Iya, Masa iya, kayak benar-benar. apa sih kayak dikasih apa sih cuman gift doang kayak gitu. Iya, iya. Ngapain? Kenapa nggak? Terus mungkin aku bisa aja dari situ aku kayak coba aja ngobrol sama dia kayak kenapa kayak gini kayak gitu sih. Jadi soalnya memang banyak laki-laki yang mungkin udah apa Ngerasa namanya ini. ngerasa dia punya Mm-mm. uang begitu kan, atau mungkin orang tuanya kaya, sehingga ya itu tadi ketika dia banyak kali sogokan-sogokan gitu. Oh, Jadi untuk biar kita tuh ya biar kita nggak nggak ya. marah atau sebagainya, ya udah kamu ribet, kamu belanja aja deh gitu. Nah, terus tiba-tiba kamu misalnya dia jalan sama cewek lain ketahuan gitu-gitu, ya udah kamu belanja aja deh, ini Aduh, ATM enggak. ku kasih gitu. Kalau aku sih enggak. Kalau semuanya udah nyampe kayak gitu sih, moodku udah selesai aja sih kayak ngapain? Ya mending Oke. aku pengen cari orang tuh yang kayak bisa tanggung jawab sama aku sih, lebih Oke. kayak terbuka aja. Lalu kalau misalnya ini Kak, misalnya ada laki-laki yang ya dia sayang nih sama Nah, samanya. Nah, sama Kak Ajeng nih, dia sayang banget, dia cinta banget sama Kak Ajeng ya. sampai dia kayak menjaga Kak Ajeng banget. Nah, Tapi namanya laki-laki, dia punya hasrat seksual ya kan. Nah, ah, kira-kira kalau misalnya nih dia ngaku sama Kak Ajeng, sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu. mm-mm. Nah, tapi aku sering nih make cewek misalnya. Nah, karena aku kan nggak mau nyentuh kamu gitu loh, ibaratnya. Tapi ini perlu aku luapin gitu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Kak Ajeng menghadapi laki-laki yang seperti itu? Apakah ya udahlah, yang penting kamu cinta, kamu sama dia nggak pakai perasaan gitu, atau gimana? Kalau udah nyampe yang make cewek lain dalam Hmm. artian kayak gitu, aku sih enggak ya kak. Oh ya, ya. Semuanya, kalau semuanya eh, dia sayang sama aku, dia Hmm. emang nggak mungkin ngerusak aku. Hmm. Cuman em, kalau aku sih nggak mau punya cowok itu yang kayak kayak gitu gitu loh, kayak Hmm. kok ke cewek lain. Aku tuh lebih baik dia tuh lebih ke kegiatan lain sih, kayak bisa ngendalin Oh. dirinya Oh sendiri, ya, ya, kayak benar-benar. sebenarnya dia emang ada hobi lain kayak nge-game atau Hmm. semacamnya. Aku mending kayak gitu daripada ke cewek lain ya, Oh kayak ya. main sama temen. Aku tuh lebih baik kayak dia itu ke main nongkrong-nongkrong kayak ya kayak gitu nggak apa-apa, cuman jangan sampai dia itu ke cewek lain karena menurutku nggak banget Oh ya, gitu. berarti berarti nggak ya guys ya, berarti Mm-mm. orang-orang yang seperti ya, tapi berbahaya sih sebenarnya orang-orang Iya, yang melakukan apa namanya free sex seperti itu, nanti dia kena penyakit-penyakit yang berbahaya kan. iya bisa. Sehingga memang itu sebisa mungkin dihindari lah, Iya, karena ya itu tadi kan, kita harapannya itu untuk masa depan ya, namanya iya, relationship ya, berharap itu bisa sampai menikah dan sampai tua, sehingga ya maunya cari orang-orang yang benar ya, dalam kata heeh, arti yaitu tadi tidak melanggar apa namanya hal-hal yang berbahaya untuk dirinya, untuk iya. kesehatannya gitu-gitu. Dan Karena aku nanti takutnya nanti ya benar-benar. ini. Nah, jadi itu ya guys ya. Nah, kalau selanjutnya nih, ada orang yang apa namanya, dia dia suka sama kakak, suka Hmm. banget dah. Nah, sehingga ya aku yakin lah pasti dari apa namanya perjalanan hidup kakak ini pasti ada orang yang suka banget toh. Tapi Heeh. sebenarnya udah kakak tolak nih. Nah, sehingga dia berupaya untuk terus 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 membahagiakan kakak, biar aku seperti lilin nih katanya, Mm-mm. biar aku menghidupin tapi kamu sampai mati, menerangi hidupmu dan aku mati gitu loh. Nah, atau mungkin istilahnya anak-anak sekarang tuh cowok badut nih. Nah, bagaimana pandangan kakak melihat cowok-cowok yang lemah seperti ini? Em, Kalau cowok badut mungkin aku kan udah ada pengalaman ya dari Mm-mm. teman aku sendiri sih sebenarnya. Yeah. Aku bisa ngelihat dia tuh cowok badut tuh, aku mikir kenapa cowok-cowok ini tuh kayak mau-mau aja gitu loh Kak. Mm-mm. Ya mungkin Mm-mm. karena dia em, emang saking sukanya nih sama ceweknya. Jadi Mm-mm. dia tuh kayak sampai ngelakuin apapun demi ceweknya. Mm-mm. Cuman ternyata ceweknya ya nggak nganggep dia tuh kayak spesial gitu, kayak lebih Mm-mm. malah mungkin ceweknya tuh bisa aja memanfaatkan cowok tersebut kayak kalau media lagi kesepian terus Mm-mm. ada
cowok tersebut ini buat nemenin dia kayak gitu sih. Terus ya kayak gitulah paling ya cuman yang aku nggak terlalu peduli sebenarnya sama cowok badut soalnya alhamdulillahnya mungkin aku nggak ada sih yang kayak gitu Iya. sama sebelum-sebelumnya nggak ada. Tapi kalau misalnya nih, ini kan kita berbicara berandai-andai ya. Oh, Mungkin oke. karena kakak udah main-main ke tempat kita ya kan, Iya. jadi banyak yang DM nih akhirnya. Terus dia berupaya banget nih. Nah mungkin nggak sih kayak cewek itu kalau Mm-mm. ditanya ke cewek, hati cewek itu mungkin nggak sih dia akan menyukai orang-orang mengemis-ngemis, menyembah-nyembah dia gitu. Nah kalau misalnya kan bayangan kita kan laki-laki itu ya harus maskulin, harus kakak, punya Oh. karisma gitu-gitu kan. Itu bayangan kita untuk HKMA itu Mm-mm. mengajarkan orang seperti itu. Tapi kan mindset yang berkembang sekarang yaitu tadi orang-orang yang laki-laki yang menurut dia yang gentle itu yang atau yang menunjukkan rasa cinta itu ya ketika dia udah mengemis-mengemis, dia Oh. merendahkan dirinya, dipijak-pijak di hadapan perempuan. Nah, Uh-huh. kira-kira mungkin nggak sih perempuan itu bisa suka Hmm. sama orang yang ngemis-ngemis sama dia gitu loh. Itu kan tergantung juga sama ceweknya. Kalau Mm-mm. semuanya, kalau jadi aku, em, kenapa sih aku tuh kayak harus juga bisa mikir kenapa sih cowok ini tuh pengen banget sama aku, Mm-mm. kenapa gitu kan? Kalau semuanya dia sampai yang ngemis-ngemis kayak kayak gitu kan, pasti juga kadang kita ngerasa kayak rada risih gitu kan Mm-mm. ya. Jadi Mm-mm. kayak kenapa gitu paling ya aku tanyain kalau enggak aku tuh mikir bisa nggak sih kayak aku tuh meyakinkan diri aku kayak bisa nggak sih sebenarnya aku suka sama cowok ini gitu kan Mm. soalnya mungkin aku sebelumnya tuh nggak pernah ngerasain sama cowok tersebut kayak Mm. kenapa dia sampai ngemis-ngemis kayak gini emang kadang aku sampai introspeksi kayak kelebihanku apa sih sampai dia tuh pengen banget kayak ngemis-ngemis kayak gitu sama aku sampai sujud apa kayak gimana jadi em, kalau semuanya ada cowok kayak gitu ya mungkin aku nyari suluk-beluknya dulu kayak kenapa gitu Mm. kan jadi nanti lama-kelamaan mungkin eh aku bisa ngerti oh kayak gini terus ya mungkin nggak tahu sih aku bisa suka sama cowok tersebut apa enggak karena kan tergantung dari kitanya ya mungkin kayak bisa ini apa bisa meyakinkan diri Iya kita ya sendiri. benar-benar. Jadi ya sebenarnya pada prinsipnya ya guys ya, kalau misalnya kalian itu udah nggak disukai sama seseorang, ya itu tadi jangan sampai kalian tuh punya mindset sis the one. Karena kalau punya mindset sis the one itu Hmm. kalian nggak akan membuka kesempatan buat diri kalian untuk ngelihat cewek-cewek yang lain. Hmm. Akhirnya cewek-cewek yang kalian suka itu bahkan kebanyakan saya melihat banyak sekali perempuan-perempuan malah malah sebenarnya ilfil sama kalian karena apa kalian itu membadutkan diri padahal perempuan itu pada prinsipnya seperti yang udah kita bahas di awal tadi kakak ini Kak Ajeng itu nyari orang yang bisa mengayomi yang bisa menjadi pemimpin yang bisa apalah apa namanya bertanggung jawab lah itu terhadap terhadap dirinya nanti ke depan. Nah, sedangkan orang-orang yang badut ini Hmm. cenderungnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang Iya. berusaha yaitu tadi orang-orang yang mengemis-ngemis, merendahkan dirinya. Jadi Hmm. tidak ada karismanya, tidak ada apa namanya kepercayaan diri gitu. Iya. Nah, sehingga orang-orang yang seperti ini akan membuat perempuan itu sebenarnya jadi ilfil kan. Iya. Nah, Jadi agak risih. ya risih. Makanya lebih baik kalau misalnya kalian itu merasa bahwa bisa diperjuangkan, maka perjuangkanlah dengan hal-hal yang lebih positif dengan Iya. cara yaitu mengembangkan diri kalian, menjadikan diri kalian lebih dari perempuan itu misalnya. Iya. Nah, dengan kalian memperbaiki value kalian menjadi HQMA, mungkin bisa masuk ke komunitas kita gitu kan, atau masuk membership di video-video kita, maka kalian akan berkembang. Nah, setelah kalian berkembang, kalian coba lagi deketin cewek-cewek itu. Nah, kalau kalian sudah berkembang dan dia udah interest lagi, baru kita berusaha untuk berjuang. Tapi kalau belum bakat, tingkatkan lagi gitu. Iya. Nah, kalau misalnya nih Kak, misalnya ada cowok yang sebenarnya dari segi fisik sama segi apa namanya materi dia Hmm. belum sampai di titik keren lah dalam kata arti gitu. Hmm. Tetapi dia menyalah-nyalahkan Kakak.
karena ya mungkin sebenarnya permasalahannya itu bukan karena itu sebenarnya, permasalahannya karena mungkin nggak suka aja gitu. Nah, gimana perasaan kakak ketika dibilang, oh kamu nggak nerima aku karena kamu ini ya, karena aku jelek kan? Nah, pernah nggak sih digituin? Pernah nggak jumpa orang pas nembak dia mempermasalahkan itu? Oh, enggak Belum sih, belum ya. belum, cuman paling Tapi pasti ada kan, ada cowok-cowok yang kayak ada, gitu. cuman Nah, kira-kira pandangan perempuan tuh ngelihat ih apaan sih atau iya, gitu? Iya. iya, aku ngeliat mungkin kayak apaan sih orang, akunya Iya. juga enggak, apa ya, istilahnya enggak terlalu gimana gimana Iya, kayak gitu. makanya jadi itu banyak dari orang-orang yang apa namanya ditolak itu ya itu tadi dia langsung malah ya itu harusnya kan kalau kalian ditolak ya berarti kalian introspeksi diri. Nah, itu Iya, kurangnya cuman di mana? Kenapa perempuan yang kalian suka itu nggak suka sama kalian, bukan malah menyalahkan bahkan menghina banyak orang-orang ya cowok-cowok itu cowok-cowok lemah ada itu. kok, ada. Iya, ada cowok-cowok lemah Ada. itu. Ada Saya kok. kamu nembak kan dia nembak kan, aku Iya. suka sama kamu. Iya maaf ya aku nggak bisa. Iyalah kamu lihat orang dari fisiknya aja kan gitu. Padahal dia alasan dia suka sama ceweknya ya karena fisik gitu toh. Nah, jadi cowok-cowok yang lemah ini tentu harus kita edukasi sebenarnya. Kenapa? Ya karena kalau kalian masih dalam kesadaran itu, kalian nggak akan masuk ke ranah relationship yang lebih sehat. Karena kalau orang-orang seperti itu diberi kepercayaan untuk relationship, biasanya itu tadi dia nggak punya karena dia nggak punya kepercayaan diri yang kuat, akhirnya apapun tindakan pasangannya itu serba salah nanti. Misalnya nih Kak Ajeng ini lagi syuting sama orang ganteng misalnya kan. Ya nanti dia bakalan bingung, ini kamu lagi jalan ya sama orang gitu-gitu. Nah akhirnya cowok-cowok yang seperti itu malah menghambat masa depan ceweknya. Nah itu yang ya banyak hal-hal yang cewek-ceweknya itu yang harusnya bisa apa namanya mengembangkan potensinya lebih baik, tapi karena malah ketemu sama sama cowok cowok lemah-lemah gini. Nah, jadi terhambat kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi yang paling penting dari pembahasan kita adalah bagaimana caranya menjadi laki-laki yang punya mindset baik ya. Nah, mindset baik itu tentu harus dibarengi dengan ilmu relationship. Nah, makanya yang paling penting adalah kalian tahu dulu ilmu relationship, kalian tanya-tanya sama cewek-cewek langsung, kalian itu sebenarnya enaknya mau digimanakan gitu. Nah, sebenarnya video-video ini adalah salah satu cara untuk kalian belajar. Nah, bisa nanti kalian tanya-tanya di apa namanya Telegram ya, grup Telegram kita sebenarnya. Atau bisa nanya-nanya ke Kak Ajengnya langsung ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak, closing statement itu buat cowok-cowok lemah di luar sana biar mungkin lebih berkembang, lebih mau mengembangkan potensinya menjadi kayak mungkin kalau kita apa namanya satria Jawa gitu loh, satria kasatria, bukan kayak cowok-cowok badut gitu. Gimana Kak? Si closing. Kalau kalian pengen pengen kayak pengen punya pacar, kalau enggak emang kalian udah punya tujuan sama cewek tersebut, kalian harus berusaha semaksimal mungkin menurut aku. Jangan sampai ya kayak kita yang tadi kita ceritain dan jadi kayak cowok-cowok yang kayak ngemis-ngemis doang. Lebih baik kalian itu nunjukin usahanya kalian daripada kalian kayak gitu, karena bisa aja tersebut tuh bisa aja risih sama kalian, bisa aja kayak ngerasa terganggu juga. Lebih baik kalian itu memperbaiki diri dulu dari awal kayak gitu. Maksudnya kayak jangan tiba-tiba langsung istilahnya kayak ngerasa udah kayak gini, terus kalian ditolak nih semuanya gitu kan, terus kalian ngemis-ngemis kayak itu jangan sih. Kalau udah sekalian ini ya harusnya kalian introspeksi aja sih sendiri kayak gitu. Oke itu ya guys ya, penting intinya kalau kalian berusaha untuk mengejar seseorang, kalian harus jadi keren dulu. Karena kalau kalian nggak keren, jangankan orang yang kalian suka, yang mungkin orang suka sama kalian itu aja malu untuk nunjukin bahwa dia suka samamu. Jadi kalian tuh harus keren. Nah cara yang keren ya kita nanti bisa belajar di video-video kita selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.
Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang mungkin kita mohon maaf ya guys ya. Tetap menjadi orang-orang yang berkembang, tetap menjadi orang-orang yang keren. Kembali lagi dengan kita. Bye bye. Bye. Berapa nih, Cak?